Lanjut part 2 ya, 23 tahun menikah, tidak ada anak. Lalu sejak 3 bulan yang lalu suami mengakui bahwa telah berpoligami sejak 3 tahun lalu dan saat ini udah punya 2 orang anak, yang satu usianya 2 tahun, yang satunya baru lahir. Suami tidak mau menceraikan, aku ingin berpisah darinya tapi belum sanggup. Apa yang harus aku lakukan? Lanjutan cerita yang kemarin. Oke, jadi keputusannya memang tidak sanggup untuk bercerai, untuk berpisah, untuk meninggalkan, maka memang sekarang effort atau ikhtiar yang akan dijalankan adalah ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga. Bagaimana caranya kok bisa bertahan dalam rumah tangga seperti ini sedangkan akunya itu benar-benar berdarah-darah dan menderita. Satu, Mimi mau bilang dulu bahwa keputusan kamu, keputusan kita untuk mempertahankan suami yang telah berpoligami dan punya anak, ini bukan keputusan yang hina. Tidak menjadi keputusan yang berarti tuh bikin kita tuh, lu tuh lemah, ala lu mah cemen, ala lu mah gak berani, ala lu mah suami kayak gitu ngapain. No. Kekuatan kita tuh gak ditentuin dari persepsi orang lain. Malah menurut Mimi secara pribadi, untuk kita bisa menerima dan menjalankan ini sebuah kemuliaan. Jadi kita tuh nggak perlu ngerasa hina, nggak perlu ngerasa kecil, nggak perlu ngerasa kalah karena kita nggak ada di situ sama sekali. Level kita adalah ada di level kemuliaan sebenarnya. Jadi nggak salah sama sekali, nggak cemen, nggak culun sama sekali bahwa setelah tahu suami berpoligami sampai punya anak, kita tidak menceraikan suami, itu sama sekali bukan pilihan yang salah dan culun. Bahkan melihat dari usianya teman kita ini yang one on one sama Mimi, ini usianya udah 50 tahun ya, suami juga udah 50 tahun. Nah, ada banyak faktor-faktor penguat yang menurut Mimi kenapa pernikahan ini patut dipertahankan dan sangat bisa dijalankan ke depannya gitu ya. Nomor satu ya karena usia. Kalau emang kita memutuskan untuk gak bisa menceraikan, tentu kita harus punya pola pikir yang menguatkan kita supaya menjalani pernikahan poligami ini tuh menjadi lebih mudah gitu ya. Walaupun prakteknya nggak semudah teorinya, Mimi tahu. Cuman pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang mensupport atau mendukung keputusan kita pastinya akan memudahkan kita menjalankan hari-hari yang berat ini gitu loh maksudnya. Jadi kalau Mimi ngelihatnya gini, dengan usia yang udah 50 tahun tentu pilihan untuk bercerai menurut Mimi akan sangat disayangkan gitu loh. Apalagi kita ngelihat ini sikap suaminya itu suportif, artinya bukan petantang-petenteng yang malah kurang ajar ke kita, tapi malah menunjukkan rasa bersalah, malah menunjukkan rasa penyesalan, malah berusaha untuk memperbaiki kualitas hubungan suami istri gitu loh. Walaupun suami nggak bisa meninggalkan istri kedua dan anak-anaknya pasti karena udah punya anak ya. Nah, karena kondisi yang seperti ini menurut Mimi pernikahannya jadi sangat patut dan layak untuk diperjuangkan gitu ya. Kita di usia yang udah segini, artinya usia 50 tahun, misalnya memutuskan untuk bercerai, jadi janda, atau mencari suami lagi juga bukan hal yang mudah. Meskipun suami kita ternyata dengan sangat terpaksa udah harus melakukan poligami, dia pun masih sangat memperlakukan kita dengan baik. Tunjukkan itikat baik untuk tetap menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi suami yang gak berubah. Menunjukkan bukti bahwa rasa sayangnya gak berubah gitu loh. Menurut Mimi, ini sebuah rezeki ya, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang justru suaminya ketika ketahuan berpoligami, punya anak lagi, itu malah jadi semakin zolim ke istri pertama gitu loh. Jadi menurut Mimi sikap suami seperti ini itu sebuah rezeki yang bolehlah kita syukuri untuk kita bisa memudahkan hati kita lapang menerima kondisi ini. Kalau kita mau mikir yang jelek-jeleknya terus gitu ya, misalnya kayak oh dia nggak sayang sama gue, ya udah silakan aja. Cuman kan akhirnya yang jadi menderita sendiri tuh kita gitu. Jadi daripada kita memikirkan hal-hal yang membuat hidup ini rasanya jadi di neraka, sedangkan takdirnya sendiri rasanya udah kayak di neraka gitu. Kenapa kita nggak mensyukuri hal-hal yang bisa kita syukuri dan itu membuat diri kita tuh perasaannya lebih nyaman, lebih tenang. Termasuk mensyukuri sikap suami yang suportif dengan kondisi seperti ini, terus menunjukkan kasih sayangnya, terus menunjukkan tanggung jawabnya, bahkan tidak ingin melepaskan kita. Awal-awal bulan, bahkan menurut Mimi sampai 6-7 bulan awal kitanya masih terus marah gitu ya ke suami, nggak terima, masih kesal terus, masih benci terus, masih ngamuk-ngamuk terus, menurut Mimi itu normal, wajar. Dan suami juga pastinya memaklumi sih menurut Mimi. Karena fakta kayak gini tuh nggak mudah diterima, dicerna, dan dijalanin sama istri manapun. Tapi suami sesayang-sayangnya atau bener-bener seperti apapun menunjukkan bahwa dia menyesali perbuatannya, kalau kita terus-terusan menunjukkan sikap istilahnya tuh kayak keras gitu ya, sikap tidak bisa menerima takdir ini, nanti akan berubah sikap suami kita yang tadinya menyesali perbuatannya jadi bertanya-tanya, kok dia kayaknya nggak sanggup-sanggup juga menerima fakta ini. Sedangkan mungkin suami juga ada di posisi yang nggak mungkin meninggalkan anak kandungnya walaupun dari istri poligami yang dinikahi tanpa izin kita gitu ya. Nah biasanya setelah beberapa lama waktu berjalan, kalau kita tetap tidak juga menunjukkan sikap penerimaan, akhirnya suami yang sedemikian rupa, sedemikian cara
meyakinkan dan mau mempertahankan kita pun akan goyah. Mungkin dia pelan-pelan akan mulai berpikir, kayaknya istri gue nggak bisa menerima. Kalau suami udah goyah begini, tadinya kita ingin mempertahankan, nantinya malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Suami nantinya akan mulai masuk di fase kayak, ya udah, kalau emang istri gue nggak terima dengan kondisi ini, tapi gue juga belum bisa menceraikan sih. Jadi mungkin ya udah, kalau emang istri mau minta pisah rumah, oke, aku turutin dulu untuk pisah rumah, tapi aku akan tetap bertanggung jawab, aku tidak mau menceraikan gitu. Tapi intinya akhirnya kerenggangan di antara kita sama suami terjadi gitu loh. Hanya walaupun kita akan ngelewatin fase berdarah-darah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya besar harapan Mimi supaya kita tuh bisa lebih cepat pulih gitu. Saya misalnya setelah 6-7 bulan kita menunjukkan penderitaan yang luar biasa gitu, rasa sakit yang luar biasa, kita boleh mulai menunjukkan sikap penerimaan. Meskipun mungkin yang nggak bisa langsung ikhlas menerima, tapi kita udah mulai boleh berkomunikasi sama suami kayak misalnya, ini tuh berat buat aku, ini luka yang sulit untuk sembuh, kamu nggak akan bisa paham lukanya seperti apa karena kamu nggak ngerasain, kamu nggak merasakan luka yang aku rasain ini. Tapi sedalam apapun lukanya, aku memutuskan untuk pelan-pelan bisa menerima takdir ini, untuk pelan-pelan bisa menerima ujian yang berat ini. Tapi aku nggak janji bisa kita terus sama-sama, atau gak janji bisa bener-bener lulus dari ujian ini. Cuman aku mau mulai berusaha, dan aku harap kamu masih terus bisa ngerti kalau aku akan random terus gitu loh, kalau aku akan terus mengalami pasang surut emosi. Boleh, itu udah mulai boleh diucapin gitu ya, setelah certain time gitu, supaya suami tahu bahwa kita tuh sebenarnya berjuang untuk menerima, tapi ya nggak mudah. Bahkan di fase yang udah mulai menerima ini pun, kita juga jangan sampai jadi menahan rasa gitu ya. Kalau yang namanya mau marah, namanya mau sedih, ya ekspresin aja. Cuman udah mulai nih boleh masuk di fase yang oke marah, oke sedih, oke ngamuk, oke nggak terima, tapi jangan lupa setelah itu minta maaf. Cara-cara seperti ini tuh menurut Mimi jadi cara-cara yang suportif, jadi cara-cara yang menenangkan, jadi cara-cara yang mendukung keinginan kita untuk terus bisa kuat menjalani rumah tangga ini sama suami. Karena tadi ya, tujuannya bukan untuk berpisah sama suami, tapi tujuannya adalah untuk bisa menjalani pernikahan poligami ini. Akhirnya keputusan-keputusan yang diambil, sikap-sikap yang kita pilih juga harus sikap-sikap yang suportif sama situasinya. Memang gak adil. Kedengerannya aja udah malesin banget ya, dengerin Mimi ngomong kayak gini aja sumpah males banget anjir, gak gampang anjir. Iya memang balik lagi tujuannya apa gitu loh. Kalau tujuannya ingin mempertahankan rumah tangga, ya mau gak mau itu jadi cara-cara yang harus kita ambil. Syukuri kebaikan-kebaikan suami yang tetap dia berikan kepada kita meskipun dia sudah punya istri lagi dan bahkan sudah punya anak. Syukuri kondisi itu gitu ya. Pelan-pelan mulai menumbuhkan rasa sayang ke anak dari istri poligami. Pelan-pelan mulai move on dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa, mulai aktif lagi, mulai produktif lagi, mulai menjadi ibu rumah tangga seperti biasa. Pelan-pelan mulai menjalani rumah tangga ini seperti dulu, seperti ketika belum tahu suami berpoligami. Itu adalah step-step atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita melewati fase ini kalau memang tujuannya nggak mau bercerai. Jujur menurut Mimi, melihat sikap suami, terus mempertimbangkan usia juga yang udah gak lagi muda, pernikahan yang dijalankan sudah sekian lama, bahkan kita sebenarnya boleh anggap adanya anak ini sebagai rejeki, juga keinginan kita untuk tidak bercerai dari suami. Mempertimbangkan itu semua, menurut Mimi sebenarnya Mimi cuma bisa bilang sayang kalau rumah tangga ini sampai harus hancur. Menurut Mimi sayang kalau rumah tangga ini jadi harus hancur karena takdir gak nyaman yang sedang menimpa kita ini. Sebenarnya dari dengar cerita sahabat kita ini, Mimi bisa menyimpulkan ini tuh double, sangat bisa dilakukan, sangat bisa menjadi rumah tangga poligami yang indah. Kita bahkan bisa nantinya tuh deket juga sama anak. Mungkin suatu hari nanti malah jalan bareng sama anaknya, sama suami, jadi keluarga yang bahagia. Intinya jadi rumah tangga yang bisa dijalankan. Menurut Mimi masih besar ya harapannya kalau melihat pertimbangan-pertimbangan tadi, kondisi-kondisi tadi. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama, Mimi cuman bisa peluk dari jauh, cuman bisa bilang semangat. Semoga ini semua segera berakhir rasa sakitnya. Untuk teman-teman yang pengen sharing one-on-one juga sama Mimi, boleh hubungin link di bio untuk atur jadwalnya. Semangat ya teman-teman, I love you.